Jadi gini gitu. Terus mau rasa disemak wae di rumah mawon. Jadi di antara tahaddi itu ada maklumat dari seorang nabi untuk disaingi itu tahaddi. Jadi memang syaratnya nabi itu harus tahaddi. Tahaddi itu ada mukjizat yang didahului dengan at-tahaddi bahwa ini yang mampu hanya seorang apa? Nah, dan itu untuk hadan nabil karim itu hanya fasohat. Orang yang apa fasohatun. Dan jadi balaghahnya Quran, misalnya Quran itu di fasohat. Fasoha itu ya tadi lafadznya benar, kalimatnya benar, muatan maknanya juga apa? Benar. Kadang ada lafadznya itu benar, tapi muatan maknanya tidak mutu. Atau muatannya mutu, tapi lafadznya tidak benar. Enggak benar itu bisa ghoroba, bisa mukhalafatun qiyas, bisa nafur. Nah, Quran itu selamat dari itu semua. Ya, jadi ingat-ingat ya, mungkin nanti yang nggak hafal Quran dicari ya, tanya yang hafal. Jadi di antara mukjizatnya Quran yang langsung apa harus dirasakan ya itu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin terus bilisanin arabiyyin bilisanin. Saya beri sekian contoh betapa Quran itu boleh dipahami. Boleh, mesti boleh itu tidak harus. Juga bisa difahami. Bisa itu karena memenuhi standar objektif. Niku misalnya begini. Sayyidina Umar itu Islam itu ketika dengar adik iparnya baca Quran. Ulang lagi. Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika dengar adik iparnya itu baca. Dan Umar itu pasti itu kafir. Ya nggak pernah sekolah spek, nggak pernah belajar balaghah. Dan Islamnya baru itu. Sama Islam mulai cilik mau kitab Umar Islamnya baru itu. Langsung paham Quran. Nah caranya memahami gimana? Ketika lafaz itu diucapkan, itu entah orang paling goblok sekalipun, asal ada ad-dzauqus salim itu tetap paham. Orang yang punya bawah ya, punya kebodohan, tapi punya ad-dzauqus salim itu paham. Nanti saya berikan contoh faktual yang bukan teori. Ada lagi orang namanya Jubair bin Mut'im. Itu pinter-pinternya orang Mekah yang saking pinternya itu jadi delegasi ketika membebaskan Asra Badrin. Jadi ada tawanan perang Badar. Dia orang Mekah karena dia pinter terus mewakili orang Mekah membebaskan tawanan apa? Badar. Tentu dengan imbalan. Sama Nabi, delalah pas ketitu mau nginep. Delalah pas maghrib Nabi baca wattur wa kitabim mastur di raqim mansur wal baitul ma'mur was saqfil marfu. Itu Nabi itu baca pas sholat. Sholat maghrib itu tidak konteks debat, juga tidak konteks menjelaskan, juga Nabi tidak memaksakan menerangkan. Nabi baca terus saja pas sholat. Seorang lagi Nabi baca pas sholat maghrib. Kata Jubair bin Mut'im, habis itu sungkem sama Nabi bilang kada qalbi ayatiro, hampir hati saya itu terbang. Terus banyaklah cerita-cerita tentang Islam Mustahabah yang karena sami'ul Quran, karena mendengar apa? Nanti saya beri maknanya, sekarang tak pakai mukot. Kata Imam Tobari, pengarang kitab tafsir Tobari itu. Karena tidak mungkin Allah itu menyalahkan seseorang jika Quran itu tidak bisa dipahami orang kafir. Kata Imam Tobari, andai kan orang kafir itu pasti tidak paham, berarti orang kafir itu tidak punya alasan. Ya Allah, bagaimana sama kami kitab suci sementara engkau ngasih kami tidak paham. Berarti Quran harus ada perangkat yang orang Islam ya paham, orang kafir ya. Nah, lalu maknanya paham itu apa? Nah, ini yang mulai masalah. Maknanya paham itu apa? Sya'nuhu dzalik, itu yang mulai ada perdebatan mantek. Apa sya'nuhu? Ya, bukan faktual. Misalnya begini, dengerin ya. Allah misalnya bilang hadal ma' royan atau hadal sef kotek. Ini pedang bisa memenggal, ini pedang bisa memutus kayu ini, bisa memenggal, bisa memotong kayu ini. Misalnya ini air menyegarkan. Itu sya'nuhu dzalik. Memang namanya air itu menyegarkan. Lalu yang memanfaatkan itu mau minum ketika haus, berarti dia dapat manfaat dari air. Yang nggak mau minum tidak merubah status air itu menyegarkan. Nah,
Ketika Quran memaklumatkan diri hudan itu Quran itu hudal linnas, menunjuk bagi segenap manusia. Anda tidak boleh menggugat, tapi nyatanya orang yang diturunkan Quran banyak nggak mendapat apa? Hidayah, tidak bisa begitu karena sya'nuhu dzalik. Ketika air itu berstatus menyegarkan, yang nggak minum salahnya sendiri, sifatnya air tetap menyegarkan. Jadi sifatnya kusofur misalnya menghalimkan, singeralim misalnya jadi. Nah, sehingga hudal lalu orang terus memahami Quran, makanya terus sya'nuhu dzalik, kenapa? Sya'nuhu dzalik. Nah, karena Quran itu iktifa dengan sya'nuhu dzalik, itu tidak perlu panjang lebar, makanya sering ijaz, sering pakai majaz, kinayah, sering pakai lafaz-lafaz yang tidak sharih itu tidak masalah karena orang yang jawabnya salim, orang yang jawabnya apa? Salim, itu pasti memahami. Saya beri contoh paling legenda, ya, paling terkenal di dunia balaghah. Dan ini Anda harus merasakan. Saya ulang lagi ini pakai ad-dawq, karena ada pepatah la ilma liman la dzaqala, apa? La ilma liman la dzaqala. Tidak ada ilmu bagi orang yang jawabnya tidak punya sensitivitas, jadi dia tidak sensi sama sekali. Tidak punya. Ada seorang khotib Jum'ah. Kemudian dia dalil ada satu peristiwa apa, terus seorang khotib ini dalil bahwa Rabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum bisama annakum tantik. Demi itu hanya langit dan bumi bahwa yang dikatakan Quran itu nyata, fakta nyata. Terus si Arabi itu orang Bedui, orang nggak terpelajar, dia Arabi betul. Tanya sama kiai pinggirnya, orang pinggirnya, Pak Kiai, siapa yang bikin Allah murka sampai memaksa Allah itu sumpah? Manggal ladzi akhdubal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Pak Kiai, siapa yang bikin Allah marah sampai Allah terpaksa sumpah? Manggal ladzi akhdubal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Nah, orang yang punya dzauq salim tentu ngerti, orang sampai sumpah itu kan efek dari tidak dipercaya. Saya beri contoh keseharian kita, misalnya Anda punya utang sama teman ditagih. Kalau nagihnya masih percaya, Anda akan jawab, ya besok saya bayar. Kalau nagihnya sudah ada nada tidak percaya, itu memotivasi Anda atau mendorong Anda bilang, wallahi besok saya bayar. Jadi kalau sumpah itu mesti ada emosinya, sumpah itu pasti sudah ada emosi. Sehingga terus diatur di balaghah. Ada ibtidaul kalam, ada begini-begini. Termasuk jika kalam itu ada mukhatab yang kholiyat ini, tidak usah taukid, tidak usah pakai sum. Tapi kalau ada indikasi engkar, baru ada sum. Berarti mafhumnya apa? Semua lafaz atau semua ayat, kok Allah pakai sumpah, berarti sudah terindikasi Allah atau Allah ma. Karena tadi Anda sampai sumpah itu berarti apa? Melihat kawan Anda tidak percaya. Dalam kondisi normal kan, Kang, utangnya bayar. Kalau kondisi normal dia percaya kan, ya sesuk. Tapi kalau sudah mulai tidak percaya, Anda baru sumpah. Nah sehingga hadal Arabi ngerti ketika Allah pakai redaksi sumpah, berarti Allah ini sudah marah. Nah, itu namanya ad-dzauq salim. Padahal ini jenis Arabi, jenis orang yang mungkin gobah, mungkin bodoh. Tapi dzauqnya apa? Salim. Ya, makanya dia tanya, "Mangdal ladzi afdhal jalil hatta al-ja'u ilal yamin." Siapa yang bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Nah, sekarang terus contoh itu tadi yang terkait lafaz. Nah, maka kalau ada sumpah, ada taukid entah pakai inna, pakai lam, maka itu sudah asal usulnya ada pengingkaran. Atas wal asri pakai inna innal insana lafi khusrin. Inna sudah taukid, la taukid wal asri qasam. Berarti Allah tahu betul ini ada pengingkaran masif atau pengingkarnya mukhatab yang enggak iman sama Quran, sehingga untuk penjelasannya pakai beberapa perangkat taukid, mulai qasam, mulai inna, sampai la lafi. Itu namanya apa? Ad-dzauq salim, apa? Ad-dzauq. Nah, begitu juga Jubair bin Mut'im ketika dia di Mekah, di Madinah. Dia orang Mekah ke Madinah untuk negosiasi membebaskan Asra Badrin. Ketika Nabi baca Quran, Nabi bacanya datar. Di antara yang dibaca tadi, dengerin ya, yang mungkin yang hafal Quran nanti nyari ini di surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah begini. Kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, ini kata Allah. Kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, gampang.
Kamu merasa wujud tanpa asal usul. Kamu merasa wujud tanpa asal usul. Atau kamu GR, gede rumongso bahwa kamu adalah al-kholikun, amhumul kholikun. Kamu merasa jumawa bahwa Anda ini pencipta langit dan bumi. Am kholakus samawati wal ardh. Bala yukinun. Allah menjelaskan mereka. Atau kamu memang GR, kamu pencipta langit. Kata Allah, am lahum sulamu yastamu nabi. Memangnya kamu punya tangga untuk naik langit. Walhasil logika yang dibangun Quran itu menjadikan Jubair. Jubair ini orang terpelajar. Setahu saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Setahu saya juga nggak punya reputasi bikin langit dan bumi. Wah itu dicoro sekarang dibombardir sekian logika, mulai awulikum min wiri sayyidul khaliqun amsalakus samawati wal ardh ballau yuqinun am indahum khazain rabbika amun musaytirun am lahum sulamu yartamu nabi faliyati mustabihum bisultanim. Itu kata Jubair sebagai riwayat keadaan sodi akal, hati saya hampir hancur. Makanya kata Ibnu Jarir at-Tabari, balaghatul Quran itu dimulai dari struktur katanya yang memilih kata-kata yang tidak mukhalafatul qiyas, tidak ghorabah, tidak tanakur. Dan nanti secara makna itu ada konstruksi yang utuh menurut ilmu mantek. Ada konstruksi utuh menurut ilmu apa? Mantek. Tadi amkhuliku min wiri syai'in amhumul khaliq. Jadi kemungkinannya manusia itu kan dua. Dia makhluk. Kalau dia makhluk ya sudah harus ikrar adanya khaliq. Kedua, dia boleh GR sebagai khaliq. Kalau GR di rumah saya buktikan kalau mereka punya reputasi amfalakus samawati wal hasil Jubair menjadi Islam. Nah itu yang menjadikan kata Allah cukup dengan Quran ini sebagai mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya tadi ada ad-dauqus salim. Seorang lagi ada ad-dauqus salim. Ad-dauqus salim itu penting sekali. Saya beri contoh lagi ini yang real ya. Ketika Imam Syafi'i jadi ahli fikih, tentu beliau seorang mujtahid, bilang jika tayamum itu disebabkan faqdul ma, tidak menemukan apa? Air. Maka kalau kamu di daerah tertentu yang enggak ada air, syarat sahnya tayamum harus ada sabkut tolak. Kamu nyari-nyari dulu. Sampai di takrib dicontohkan kalau ada tempat atas nyari di atas, kalau ada bawah turun ke. Pokoknya harus nyari-nyari dulu. Baru sah tayamum. Setelah nyari-nyari dan tidak menemukan air baru sah. Ditanya sama orang-orang, apa dalilnya kalau harus tolabul ma? Ya, apa dalilnya harus tolabul ma sebelum tayam? Lalu Syafi'i ngendikan, wa in kuntum ala safari satu falam tajidu ma'an. Apa falam tajidu? Jika kamu dalam bepergian, Allah ngendikan falam tajidu ma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Kata Imam Syafi'i, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Sampai dikatakan tidak menemukan karena sudah nyari-nyari tidak ketemu. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Yaitu ada, no? Ya, kamu tak suruh. Saya carikan Umar. Kalau sudah nyari-nyari baru bilang enggak ketemu. Kalau belum nyari-nyari namanya tidak tahu. Makanya Mas Syafi'i harus ada tolabul ma. Ditanya, kenapa harus tolabul ma? Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an. Terus dawuh beliau la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak bisa orang yang belum mencari-cari kemudian berstatus lam yajid. Dikatakan lam yajid mesti ba'da sabqit tolak. Nah, itu namanya adzaw, kenapa? Sama seperti logika mantek. Mantek itu adalah logika yang dibangun oleh akal sehat sesuai cek di hasabi, sesuai sesuatu itu sesuai kodratnya. Misalnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu satrusih idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Itu kalau kamu pakai lafaz saja. Idza qumtum nalikane wis jumeneng sira kabeh ila sholat. Faghsilu wujuhakum, sudah sholat kok malah suruh basuh wajah kan malah batal. Maka di sini dibutuhkan takdir idza aradtum at-sholat. Karena kalau nyatanya sudah sholat, itu harus ada sabkut tatahur, harus sudah suci. Masa idza qumtum ila sholat, qumtumnya itu
Sudah sholat, kumtum sudah, kemudian baru vaksin wujuhakum, kan nggak mungkin. Nah itu yang menjadikan terus konstruksi Quran itu utuh. Karena apa? Ditemukan secara kaidah ida itu tusayyirul madiyah mustaqbal. Yang dikatakan ida adalah lafaz yang mestinya mati sekarang jadi mustaqbal karena kekuatan ida. Istilahnya kalau dalam kitab nahwu termasuk hal yang bisa kolbin itu misalnya yang mati jadi mustaqbal, yang mustaqbal jadi apa? Mati. Yang penting itu sampean tahu bahwa misalnya kita tidak nekuni bahasa Arab karena kita ada orang Arab. Kuncinya memahami Quran itu ada kusalim, berapa? Ada kusalim. Kita punya perasaan yang normal. Salim itu normal. Ya kayak tadi, kalau kita diskusi sama seseorang, kok orang itu sampai sumpah, itu sudah menunjukkan orang itu tersinggung. Nah, tersinggung itu menjadikan orang itu sumpah. Makanya terus diteliti ketika Allah sudah sumpah, temanya Allah sedang murka. Nah, seperti tadi Qisatul Arabi hina sami al-khatib baca apa? Fa rabbis samai wal ardi innahu la haqqum mithama annakum antikun rasadal arabi yaqul man zal ladzi afdhal jalil hatta al ja'u ilal yamin. Siapa yang bisa bikin Allah murka sampai Allah terpaksa nopo? Ya terus begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai Allah bilang begitu. Sumpah wal Qur'anil Hakim berarti apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad. Apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad sampai Allah perlu ngendikan pakai redaksi yang tidak standar foliyadini nanti di balaghah ada harus ada tauhid, harus ada qasam. Karena apa? Mukhatabnya sudah ada ingkarnya. Makanya hak. Apa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Yang terakhir, kangge mukaddimah niki ilmu balaghah. Pentingnya ngaji balaghah begini. Istiqmalul Arab itu menjadikan kita tidak harus menganalisis kalau itu nyata. Di bab-bab yang memang bisa dianalisis itu tasbih. Soalnya di bab-bab yang bisa dianalisis itu misalnya begini. Sumum bukmun umyun. Orang kafir itu faktanya kan bisa ngomong, ya bisa mendengar. Tapi Allah bilang orang kafir itu sumun. Sumun itu dungu. Sumun bukmun itu bisu, tidak bisa ngomong. Umyan itu buta, tidak bisa melihat. Nah kita kan kalau dicek secara fisik, kan orang kafir ya bisa mendengar, bisa ngomong, terus bisa melihat. Tapi Allah ini kan sumun, bukmun, itu nggak ada kaf tasbih juga nggak ada wajah tasbih. Tapi orang Arab istiqmalul Arab tuh ngerti orang itu mungkin ya kalau tidur atau rebahan dilangkai temannya itu paling masih mangkel bilang kayak ketek atau kayak tapi kalau yang dilangkai kepala kamu mungkin langsung bilang ketek. Tingkat mangkel itu pertama kalkiroda atau kalkirji. Kalau mangkel banget itu kirdun sudah ada kaf. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kamu ganteng separuh-separuh, mungkin orang bilang anta kal badri. Kalau ganteng banget anta badrun. Nah begitu kalau Allah sudah murka itu Allah tidak bilang antum kasumi, antum kal bukmi, antum kal ummi. Saking mangkelnya Allah, kata itu dibuang langsung apa? Sumum, bukmur. Sale kangkang. Diajari, kadang pintar, kadang ngoro, santri kayak kebul. Nah, oke kenemenan kan kiai ini langsung muni kebul. Nah, itu istiqmalul Arab, kenapa? Sehingga nanti lafaz yang kaf tasbihnya dibuang, wajah tasbihnya dibuang. Itu berarti al-mubalaghah fil madhi awid dhamin al-mubalaghah fil madhi awid. Makanya kalau orang ngelam Nabi itu ngintikan apa? Anta syamsun anta badrun, nggak boleh pakai kaf tasbih, nanti kadar balaghahnya kurang. Harus apa? Anta samsun, anta badr, anta nurun, khawon. Sama ketika Allah murka di dam ya, di bab dam itu ya dam lah. Kalau ketika Allah murka sama orang-orang kafir, ngintikannya wa ja'ala minhumul qiradata wal khonazira wa abadatahu. Itu sudah ada kafnya, saking murkanya Allah. Dasar kerak. Besar abadat toh.
Nah, itu ilmu-ilmu yang harus kamu punyai kalau baca tafsir. Makanya kalau goblok gak banget itu Allah jangan ngendikan kama salil kimar. Kama salil kalbi itu masih mendingan karena ada kaf apa? Kalau masih ada kaf. Kalau Allah sudah tidak berkenan betul ya tadi sumum mun. Mati juga sama, kematian mati. Mati itu nggak bisa memahami. Mati itu apa? Mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi. Ya, seorang lagi mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi, mendengar nggak bisa, memahami nggak bisa, melihat nggak bisa. Ketika Nabi jadi Nabi itu lama dan selalu menerangkan Quran begitu jelasnya dan logikanya begitu jelas. Tapi orang-orang kafir tetap nggak paham. Apa cara bela Nabinya itu unik. Fa inna kala tusbiul mautah. Kalau mau mati buat terang, nomor terus angel-angel. Soalnya kita yang paham, benda mati. Oh. Itu kan was parah. Jadi syubhu bil amat karena sudah gak ada li ada mintifa itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Fa inna kala tusmiul mauta wala tusmius sumbah. Idza wallau bama anta biadil umi andolalatihim itu orang tahu maksudnya bukan. Kalau orang mati diomongi gak paham orang mati betulan itu tentu Allah Ta'ala anil akbat, Allah nggak mungkin ngendikan sesuatu yang semua orang tahu. Kalau orang mati itu diterangkan nggak paham. Maksudnya apa? Orang yang hidup normal, urusan uang tahu, urusan kebutuhan nafsunya tahu, kebutuhan yaumiyahnya tahu, tapi pas kebenaran tidak. Terus juga sebagai pengiran, Pak Inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat. Nah, jadi pentingnya balaghah. Nah, penolongnya apa tadi? Ya ilmu balaghah tadi. Ketika kita ngaji balaghah diterangkan, rukun tasbih itu ada musabbah, ada musabbabah, ada wajud tasbih, terus ada adatut tasbih. Nah, yang lazim itu hanya musabbah sama musabbabah. Adatut tasbih bisa dibuang, wajah tasbih bisa dibuang. Kapan buang itu? Ketika kepengen teman-teman nih, kepengen maknanya ini mubalaghah, kepengen maknanya itu balaghah. Ya tadi kalau goblok tidak teman-teman orang mungkin guru Anda juga bilang, oh kayak kebo, es goblok banget itu. Oh dasar kebo. Itu normal di semua bahasa dunia. Saya ulang lagi, itu normal di semua bahasa dunia. Nah Quran itu sering begitu. Ya makanya ngaji ya kayak tadi sumum, mun, tadi fa'in nakala tusmul mauta, wala tusbihus sumat. Makanya penting lah. Pentingnya apa lagi? Pentingnya lagi nanti begini. Jika itu tidak nyata. Tidak nyata itu karena setelah diteliti secara fisik orang ini itu begini. Ya gampang. Satu dianalisis pakai tasbih. Berarti analisis pakai balaghah. Soal analisisnya pakai apa? Atau pakai nahwu. Kalau nahwu lebih begini. Amil itu udah harus menyebut makmulnya dan nanti makmulnya itu muncul sesuai konteks yang diinginkan mutakalim. Seorang lagi amil itu tidak harus menyebut makmul. Nanti makmulnya itu ditakdirkan sesuai keinginan mutakalim. Misalnya begini. Sumun ela yasma'un al-haq. Orang-orang kafir itu tuli dengar nanti tidak mendengar kebenaran. Sumum bukmun ela yatakalamuna bil haq, mereka tidak bisa ngomong yang benar. Umyun ela yubsirun al haq, mereka tidak bisa melihat benar. Itu juga solusi. Nah, kenapa itu solusi? Karena tadi terus ada kaidah-kaidah bahwa lafaz itu boleh disebut dan nanti, saya ulang lagi ya, dan nanti mukhatab atau siapapun yang mendengar itu bisa mentakwil sesuai keinginan apa? Mutakalim. Nah di sini terus ada makhalul khilaf di bab-bab furu'iyah. Kalau ada makhalul khilaf di bab-bab apa? Furu'iyah. Misalnya begini. Yang boleh melakukan ini hanya al-mutahhar yang disucikan. Kan terus kita mikir, suci anis syirki apa suci anil hadas? Kalau suci anis syirki ya kullu mukmin tohir. Tapi kalau anil hadas orang mukmin pun bisa tidak tohir karena dia hadas. Nah di bab-bab seperti itu furu'iyahnya pasti khilaf karena ada makmul yang dibuang yang potensinya itu sama-sama kuat.
Sama misalnya innamal musyrikuuna najasun. Najis secara dzatiyah jelas nggak mungkin, manusia itu tidak khinzir, tidak kalbun. Tapi kok Allah bilang najis tuh. Oh jelas bil itikad. Karena orang kafir itu itikadnya itu najis. Nah, ketika ada ayat yang misalnya nggak boleh orang kafir itu bepergian membawa mushaf kayak begini. Karena apa? Dia najasun. Najis itu apa? Ya tidak mutohar. Padahal Quran harus dipegang mutohar, la yamassuhu illal mutohar. Nah kalau kamu ingin mesti benar, orang mungkin salah, mesti benar ya gampang. Ya kamu mutohar anis syirki, ya mutohar anil hadas. Itu kita sudah cari aman, ya mutohar anil anis syirki, ya mutohar anil. Itu bab tersulit di masalah-masalah fur'iyah karena ya salah lagi tadi, makmul yang dibuang ini mau dikemanakan itu nanti mutakalimnya tidak ngendikan, tapi mukhotabnya itu misalnya lagi begini, alif lam, itu yang gampang-gampang ya. Saya tinggal kitab la raiba fi hudal lil-muttaqin. Ini kembali ke penjelasan saya awal. La raiba kang orang kemamar maujud di dalam kitab. Ya tadi, sya'nuhu dzalik. Memang normalnya barang jelas itu la raiba fi, enggak boleh ada keraguan. Enggak ada keraguan itu faktual apa subjektif? Yang benar itu sya'nuhu dzalik. Nyatanya ada orang yang meragukan Quran kayak orang-orang kafir. Tapi kalau sya'nuhu dzalik itu tetap normal kayak tadi. Hadal ma, ya misalnya ini air adalah menyegarkan. Enggak ada orang minum pun statusnya air itu menyegarkan. Hadhi syamsu mudhi'ah, matahari ini itu mudhi'ah, menyinari. Terus ada orang yang romat, ada orang yang buta, ada orang yang pakai kacamata hitam. Tetap saja sifatnya syams itu mudhi'ah. Nah, la raiba fi itu terus ditafsir disebut la raiba fi sifatun kasifah. Sifatun kasifah itu faktanya Quran itu la raiba fi. Faktanya itu la raiba fi. Tapi tidak bicara tentang beberapa kelompok yang meragukan Quran. Karena itu salahnya sendiri kata tadi. Ini air menyegarkan. Terus ada orang bilang, enggak, saya udah ngerasain. Ya salahnya sendiri, itu sifatnya air itu menyegarkan. Paham ya? Jadi di bab-bab seperti itu memang pertama kita pandu ya orang-orang alim atau pengarang-pengarang. Tapi nanti kalau orang misalnya kita al-urabul orang-orang Arab yang masih murni itu ngerti. Kenapa Quran begitu dikagumi? Karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin. Makanya kata Sayyidina Ali ketika bayangkan itu apa itu banjirnya kaumnya Nabi Nuh itu pasti dasar dan pasti ngawur. Sayyidina Ali bilang pasti airnya pasti itu ngawur. Kenapa kok dibilang ngawur? Itu begini ayatnya di Quran itu. Air, sampean tahu tuh air. Apapun dasarnya air, apapun gelombang tingginya lautan, asal terpola itu orang masih bisa nyikapi. Sehingga para penselancar itu malah seneng kalau ombaknya sedang tinggi, asal polanya jelas. Kenapa asal polanya? Angin juga gitu. Mau kayak apa dasarnya, asal polanya jelas itu malah bisa dimanfaatkan untuk para layang, untuk macam-macam. Yang masalah itu kalau polanya tidak. Nah, Allah ini cerita Quran. Sayyidina Ali itu masyhur, beliau alim balaghah dan punya murid-murid terkenal sampai akhirnya jadi kitab Nahjul Balaghah. Ketika Allah menggambarkan dahsyatnya tufannya Nabi Nuh, dawuh pengiran nggih, inna lamma taghal ma, tagha iku lacut. Inna lamma taghal ma hamalnakum bil jariyah. Napa? Tagha. Kata Sayyidina Ali, kalau kondisi normal itu wa im min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Kalau kondisi normal itu air apapun besarnya itu takarannya jelas. Napa takarannya? Tapi ketika mau dibikin azab itu awal redaksinya apa? Inna lama tohol ma. Tohol itu lacut itu nggak beraturan. Ya kalau beraturan misalnya dahsyat tapi ke timur terus, kan tinggal aja perahunya ada aja ke timur, ke barat terus tinggal kan nggak menentang arus. Tapi kalau musir ngawur kan ya bingung. Nah,
Tofanya Nabi Nuh kira-kira airnya tuh ngawur, ngetan, ngulon, mau ngawur. Itu orang paling pinter selancar, perahu paling apa? Kalau nggak ada kekuasaan Allah itu pasti hancur. Karena apa? Diredaksikan Tohol. Nah, gara-gara redaksi Tohol itu orang bisa membayangkan betapa ngawurnya, betapa nggak teraturnya air ketika itu. Paham ya? Begitu seterusnya di cerita kaum Ad. Dirihin sorsorin atiyah atayak tu utuwan maknanya ya bali loh. Dirihin klan angin sorsorin kang banget di sini atiatin kang lacut mergo maknane atayak tu utuwan maknanya apa? Lacut maknanya tidak beratur. Kita tahu kan orang-orang yang selancar itu kan ya biasa diubah-ubah dasar, tapi jenisnya masih beraturan. Misalnya dari utara ke selatan. Jajal misalnya umpah itu gak beraturan, ngalor ya widul ngetan kulon sehebat-hebatnya pelajar pasti tidak bisa. Karena toh, no? Toh. Itu yang menjadikan orang-orang balaghah cakap sekali memahami Quran karena ketika Allah milih lafaz toh misalnya, toh lacut, wah sudah bisa dibayangkan kan? Air yang nggak beraturan pasti nggak bisa disikapi kan karena nggak beraturan kan nggak bisa. Angin tadi birihin sorsorin adiyah. Kami lah makanya memahami tafsir atau memahami apa ulumul Quran itu perangkatnya banyak. Pakai balaghah, pakai macam-macam. Nanti di luar itu semua yang termasuk apa adalah riwayat. Kenapa butuh riwayat? Karena tadi ketika balaghah tidak cukup, karena ini lafaz-lafaz yang memang apa gitu, uluhiyah yang terkait dengan Allah, mau tidak mau pakai riwayat. Meskipun balaghah bisa analisis, tapi tetap aja pakai riwayat. Karena takutnya kita ini manfasarul Quran biroihi falyataba wa ma'adahu. Ya jadi eling-eling ya tadi itu pentingnya memahami lafaz. Kok kenapa tufanin Nuh disebut apa? Tohol. Karena dawuh Sayyidina Ali, air apapun dasarnya asal terpola. Nah, asal apa? Terpola itu masih bisa disikapi. Kalian tahu kan para peselancar atau para orang yang suka tantangan-tantangan itu mesti di sungai apapun dasarnya kan terpola dari atas ke bawah. Lautan juga sama, apapun dasarnya ombak asal masih terpola dari utara ke selatan, para peselancar masih bisa nyikapi. Ini toh. Bahkan di sebuah riwayat itu sampai malaikat tuh kaget. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi ngurusi air ini karena tak introseni sudah tidak mau kan. Saya itu tahu redaksinya inna lamma tohol tohol. Lah kenapa Nabi Nuh selamat? Karena Allah redaksinya inna lamma tohol hamalnakum. Nah itu rujuknya di Allah. Ya sak balon air kan nggak bisa menghadapi Allah. Lah perahunya Nabi Nuh ini langsung hamalnakum. Wes ana kowe selamat, aku sing ngurusi. Malaikat tidak sanggup. Itu terus ketemu kan, toh itu nggak bisa dikendalikan bahkan oleh malaikat. Hamalna karena rujuknya na itu insya Allah Nabi Nuh tetap selamat, tapi murni karena kersane. Oh. Tapi yang orang kafir apapun pinternya selancar, pinternya renang nggak bisa karena airnya sudah toh. Makanya Sayyidina Ali ketika nerangkan itu baca dua ayat. Inna lamma tawalma hamalnakum bil jariyah. Kata Sayyidina Ali, biasanya air itu normalnya wa immin syai'in illa indana khuzainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin. Biasanya air itu diturunkan ya ada porsinya, ada aturannya. Itu wa ma nunazziluhu illa biqadarin. Nah ini sudah ada qadarin maklum karena sudah tahu. Ya di atas kula suwun anak-anak stay jadi ini sebagai mukaddimah. Makanya kalau maknani kulinakno nak jamak-jamak, nak mufrad terus makna dasar itu nggak boleh kamu ganti-ganti. Karena nanti ada gunanya, mana dasar ini ada. Ya misalnya tadi inna lama tohol ma, kok misalnya diganti ala dhuwur apa alma. Sak dhuwure banyu kan bisa disikapi. Misalnya ada banjir 6 meter, kita di atas perahu kan selesai. Tapi kalau tohol masih 1 meter nak tohol pusing kan? Ya kan? Ada orang gagal perkasa tapi busuk dan pondok kan gampang ngendalikan, tapi cilik-cilik ini bukulin kan pusing. Karena tohol. Pokoknya tohol ruwet. Artinya gini, tohol itu tidak bisa diganti ala. Kalau ala misalnya banjir ketinggian 7 meter, asal polanya jelas, kan ini coba renang. Tapi kalau tohol, nah itu pentingnya ilmu balaghah. Jadi lafaz ini nggak bisa apa
Makanya termasuk kelebihannya balaghah itu satu lafaz tidak tergantikan yang lain. Karena Allah sudah memilih itu sudah yang paling apa istilah a'la darajatil balaghah itu sudah kata-kata. Ya ngoten kula suwun